Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Balik lagi di channel Korea Mandiri ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3 teman-teman ya, pembentukan kalimat teman-teman ya. Jadi untuk pembentukan kalimat, setiap kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan teman-teman ya. Jadi setiap kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, kita masuk ke subjek nih teman-teman ya. Kita masuk ke subjek dulu. Subjek adalah kata benda seperti nama, orang, tempat, negara, panggilan, kerabat, dan lain sebagainya. Contoh, kita masuk ke contoh ya. Contohnya adalah Jo. Di sini Jo itu artinya adalah saya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Joko. Joko itu nama orang ya, atau misalkan namanya adalah Baru, misalkan ya, namanya adalah Baru. Nah, ini juga nama orang, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya Opa, teman-teman ya. Opa di sini adalah kakak laki-laki. Jadi panggilan kakak laki-laki. Jadi misalnya itu Anda laki-laki kemudian punya adik perempuan. Nah, si adik perempuan ini manggil Anda yang laki-laki itu adalah opa, seperti itu. Kemudian Hangguk, Hangguk itu negara ya, Hangguk Indonesia. Kemudian Teguk, Teguk itu Korea, teman-teman. Apa namanya? Thailand. Nah, seperti itu. Kemudian Eisa, Eisa adalah dokter ya. Ini salah satu yang masuk ke subjek seperti itu. Kemudian Shiktang ya, Shiktang adalah rumah makan seperti itu. Nah, di sini teman-teman wajib hafal yang namanya kata tunjuk teman-teman ya. Di sini itu ada kata tunjuk teman-teman. Kata tunjuk ini fungsinya adalah untuk menunjukkan ya. Menunjukkan. Jadi kata tunjuk ada 3. Yang pertama adalah i, kemudian ge ya. Ge, kemudian setelah ge adalah jo teman-teman ya. Yang ketiga adalah jo ini ya. Nah, Anda wajib hafal ya. Anda wajib hafal i adalah ini ya. I itu artinya ini, kemudian ge artinya adalah itu. Itu maksudnya adalah dekat teman-teman. Jadi itunya dekat gitu loh. Kemudian jo itu tapi jauh teman-teman ya. Jadi jauh dengan si pembicara dan yang mendengar di situ juga jauh teman-teman ya. Kemudian ada lagi got teman-teman ya. Got ini adalah benda ya. Ini Anda harus hafal ya. I gejo itu harus hafal. Ini itu kemudian itu juga sama ya. Ini itu dekat dan itu jauh. I gejo. Kemudian Anda harus hafal got ya. Got adalah benda teman-teman ya. God itu artinya benda, kemudian saram artinya adalah orang ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan digabung nih, ada kata tunjuk i ya, digabung dengan benda ya, penjelasan benda, benda adalah God ya. Digabung dengan maka jadinya adalah igot teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Jadi si kata tunjuk i ya, ge dan jo itu peletakannya adalah di awal ya teman-teman ya, di depan teman-teman. Seperti itu. Ini i-nya kan di depan nih. Nah, di sini i-nya di depan baru nanti kata God itu artinya adalah benda seperti itu. Jadi ini artinya adalah benda ini. Bukan ini benda tapi benda ini ya artinya ya. Untuk mengartikannya itu dari God dulu baru ke I seperti itu. Tapi untuk penulisannya dari I dulu baru ke God seperti itu teman-temannya. Yang ini juga sama, G artinya adalah itu. Kemudian kalau G God ya, G ditambah dengan God berarti benda itu ya seperti itu. Dari God-nya dulu, God adalah benda. Kemudian ditambah dengan itu. Itunya dekat ya. Dekat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian jo juga sama ya, ditambah dengan got jadinya jogot seperti itu. Benda itu jauh artinya. Kemudian kalau misalkan i ditambah dengan saram berarti i saram seperti itu ya. Jadi i-nya taruhnya di depan teman-teman. Kata tunjuk yang ini, yang 3 ini semuanya peletakannya di depan seperti itu ya. Kalau i saram berarti saram adalah orang teman-teman ya. Kalau isaram berarti orang ini artinya seperti itu. Gesaram orang itu dekat. Josaram berarti orang itu jauh seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga kata tunjuk untuk tempat teman-teman ya. Yang pertama adalah yogi. Yogi itu di sini teman-teman ya. Yogi itu di sini. Kemudian gogi. Gogi itu di situ ya. Di situ. Jadi agak jauh lah dari si pembicara itu. Kalau di sini itu dekat ya. Ini dekat banget dengan si pembicara. Kemudian kalau yang gogi itu agak jauh dengan si pembicara. Kemudian kalau yang jogi ini jauh banget teman-teman ya. Di sana jauh, ini di situ. Seperti itu ya, saya rasa bisa dipahami. Kemudian di sini ada note ya teman-teman. Jika kata igejo bisa juga diletakkan pada kata benda yang lain seperti berikut. Contohnya adalah yang pertama shiktang ya teman-teman ya. Shiktang ini ya apabila teman-teman tambahkan dengan kata tunjuk i, tambah dengan kata tunjuk i gejo ya, i kemudian ge kemudian tambah dengan jo, maka perubahannya menjadi seperti yang di bawah ini teman-teman ya. Ini yang pertama adalah i
Siktang ya, i siktang. Siktang ini artinya restoran teman-teman ya. Siktang artinya ada restoran. Jadi kalau i siktang adalah restoran ini seperti itu. Kemudian gesiktang artinya adalah restoran itu dekat seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah emsik ya. Silakan nanti Anda kerjakan di rumah ya, ini ya untuk emsik. Nah, emsik ini juga sama nih kalau misalkan ditambah dengan emsik itu artinya makanan teman-teman ya. Kalau ditambah dengan kata tunjuk i, kemudian ge dan jo, maka jadinya seperti apa? Ini i gejo ini peletakannya di awal teman-teman ya. Peletakannya semuanya di depan seperti itu masing-masing ya. Oke, saya rasa bisa. Kemudian ada lagi gica. Gica adalah kereta. Ini juga kalau ditambah dengan kata tunjuk i, kemudian ge, kemudian jo, maka perubahannya sama ya seperti yang di atas nanti. Kayak gini misalnya jadinya i gica, yani kereta ini seperti itu. Artinya adalah kereta ini. Kemudian kita masuk ke partikel subjek teman-teman ya. Partikel subjek dalam penyusunan kalimat bahasa Korea sebuah subjek harus diberi partikel bantuan yaitu en. Dan i digunakan untuk subjek yang berakhiran konsonan. Ingat ya, en ya, en dan i. Ini pilih salah satu teman-teman ya, en atau i ya. Itu digunakan untuk subjek yang berakhiran konsonan. Konsonan itu yang giok, nion, diget, riol, miem, biep dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya. Itu pakainya partikel subjeknya en. Partikel subjek ini letaknya ada di belakang ya, di belakang subjek bukan di depan subjek. Kalau yang ini ya, yang tadi ini nih, ini kan kata dasarnya adalah emsik teman-teman ya. Kata dasarnya adalah emsik ya. Anda berikan kata tunjuk i. Nah, i-nya ini letaknya di depan teman-teman. Nah, seperti ini. I-nya itu letaknya di depan teman-teman. Jadi i emsik seperti itu ya. Anda peletakannya di depan i emsik. Nah, seperti ini ge emsik ya. Ge emsik, jo emsik seperti itu. Tetapi untuk partikel itu peletakannya di belakang teman-teman. Belakang tuh di mana? Di sini ya. Ini kan emsik ya. Emsik kan giak di bawah nih ya, giaknya di bawah. Berarti dia kata terakhirnya adalah bentuk konsonan, maka dia pakainya en atau i seperti itu teman-teman ya. Saya rasa bisa dipahami ya untuk partikel subjek ya. Kita coba masuk ke yang kedua ini yang nen. Jadi untuk nen dan ga ya, Anda pilih salah satu teman-teman ya. Itu akhirannya vokal. Digunakan untuk partikel subjek yang berakhiran vokal seperti itu. Aboji keso itu untuk subjek yang dihormati ya, seperti aboji keso ya. Biasanya kayak aboji terus nanti partikel subjeknya adalah keso seperti itu. Untuk partikel subjek ini tidak perlu diartikan ya. Anda cukup artikan tadi subjeknya ini. Jadi Anda cukup ngerti ini contoh di emsiknya. Di emsik i emsigen. Nah, ini kan ada kata i emsigen. Ini kan partikelnya ya. Partikelnya kemudian untuk subjeknya adalah emsik ya. Kemudian i-nya itu kata tunjuk. Jadi Anda cukup artikan emsik itu adalah makanan. Artinya dari emsiknya dulu ya. Emsik adalah makanan, kemudian ditambah dengan i itu ada kata tunjuk ya. Artinya ini, seperti itu teman-teman. Kemudian enggak itu berakhiran vokal ya. Kita masuk ke contoh teman-teman ya. Di sini saya akan coba contohkan ya. Di sini ada kata jo teman-teman ya. Jo itu artinya saya. Jo karena akhirannya adalah vokal o, maka kita pakainya adalah jo nen ya, seperti itu. Atau garis miring jo ga seperti ini ya. Betul ya, juga ya teman-teman ya. Kita coba cek, kalau tidak percaya silakan bisa dicek ya kalau misalkan tidak percaya. Nah, itu jonen atau juga untuk akhiran vokal seperti itu teman-teman. Saya rasa bisa dipahami. Kemudian yang ini juga sama ya, akhirannya vokal o ya. Silakan Anda coba kerjakan sendiri ya di rumah untuk latihan Anda. Kemudian yang berbeda adalah ini yang hangguk ya. Ini adalah hangguk teman-teman ya. Untuk hangguk ini berarti kita penulisannya adalah hangguk. Kemudian kita ditambah partikel subjek karena di bawahnya adalah giok ya. Giok adalah konsonan, berarti pakainya hangguken. Hangguken atau hangguk, hangguki seperti ini teman-teman. Bisa ya, saya rasa bisa teman-teman ya. Ini juga sama nih, siktang nih. Siktang itu bawahnya adalah iyang ya, konsonan iyang, berarti dia pakainya en atau i seperti itu. Jadi untuk partikel penulisannya di belakang ya, seperti ini di belakang. Kalau yang kata tunjuk tadi kan di depan di sini, kayak misalkan i itu atau ge ya, atau jo seperti ini teman-teman ya. Untuk
partikel subjek ya namanya. Oke, saya lanjut teman-teman. Kemudian masuk ke kalimat sederhana teman-teman ya. Kalimat sederhana itu adalah dua kalimat yang terdiri dari dua unsur kalimat. Adalah kalimat yang terdiri dari dua unsur kalimat berupa subjek dan kata benda ya, atau subjek dan kata kerja seperti itu. Kata kerja atau kata sifat. Untuk rumusnya sama ya, seperti itu, subjek kata benda, subjek tambah dengan kata benda atau kata sifat. Kemudian di sini dalam bahasa Korea itu ada yang namanya bentuk formal teman-teman ya. Bentuk formal itu biasanya adalah yang pertama imnika untuk kalimat tanya, kemudian imnida untuk kalimat positif, dan animnida untuk kalimat yang bukan, seperti yang negatif ya teman-teman. Kita masuk ke kalimat tanya dulu nih. Kalimat tanya ini artinya adalah apakah. Bunyinya adalah imnika teman-teman ya. Bunyinya imnika, jadi rumusnya adalah subjek ya, subjek ditambah dengan partikel, kemudian ditambah dengan kata benda, kemudian ditambah dengan imnika, seperti itu. Akhirnya adalah imnika ya. Contoh, kita masuk ke contoh nih. Kita masuk ke contoh, jogoshi komputer imnika. Ini dibacanya ya. Ini dibacanya adalah jogoshi komputer imnika. Kemudian diartikannya adalah, pertama Anda bisa mengartikan lewat si subjeknya dulu teman-teman ya. Di sini nih, jogoshi berarti Anda artikan got-nya dulu nih. Got adalah benda ya. Yang I ini tidak perlu diartikan ya teman-teman ya. I itu karena dia adalah keterangan partikel subjek ya. Jadi Anda cukup artikan got saja. Got artinya benda teman-teman ya. Got adalah benda, kemudian jo artinya adalah itu jauh ya. Jadi Anda tulis di sini benda dulu, kemudian masukkan ke itu. Nah, untuk jauhnya ini dia tersirat teman-teman ya. Artinya tidak perlu ditulis tapi Anda harus paham gitu loh. Kalau jo berarti jauh, itunya jauh, seperti itu. Kemudian imnika itu artinya adalah apakah ya. Imnika ini artinya apakah teman-teman ya. Apakah, kemudian setelah apakah di situ ada kata benda yang namanya komputer. Komputer ini artinya adalah komputer, seperti itu teman-teman. Atau Anda bisa ngertiin juga yang ini dari belakang dulu, ini apakah. Imnika ini artinya adalah apakah. Apakah, kemudian benda ya. Benda adalah jogoshi ya. Jogoshi. Jadi gotnya itu benda, kemudian jo-nya itu jauh. Itu jauh ya, seperti itu. Apakah benda itu jauh komputer, seperti itu. Atau artikan yang kedua adalah benda itu jauh apakah komputer, seperti itu. Artinya sama ya. Artinya terserah nanti teman-teman mau pakai yang mana cara ngartiinnya. Bisa dari imnika dulu atau bisa dari subjeknya dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada kata adalah isarami hakseng imnika. Nah, penjelasannya gimana untuk ngertiinnya? Yang ngertiinnya adalah Anda bisa pakai imnika dulu, apakah, kemudian saram adalah orang teman-teman ya. Saram adalah orang, kemudian i adalah kata tunjuk ini. Jadi apakah orang ini ya, ini ada orang ini nih. Apakah orang ini siswa itu hakseng teman-teman ya. Hakseng ini siswa artinya, seperti itu. Atau Anda juga bisa ini dulu, orang ini ya, isarami orang ini, kemudian imnika apakah orang ini apakah siswa. Hakseng itu siswa atau murid teman-teman ya, sama itu pengertian, seperti itu. Kemudian gogiga byongon imnika, ini juga sama ya. Saya rasa bisa ya teman-teman ya untuk diartikan seperti itu. Kemudian kita masuk ke kalimat positif ya. Kalimat positif di sini ada imnida teman-teman ya. Kalimat positif itu akhirnya adalah imnida. Kalau tadi kan imnika itu kalimat tanya. Kalau yang imnida itu untuk kalimat positif. Rumusnya adalah subjek, partikel, kata benda ditambah dengan imnida akhirannya. Contohnya yang ini dibacanya adalah igosen cilpan imnida, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ngertiinnya adalah Anda masuk ke subjek dulu. Subjeknya mana? Subjeknya itu yang ada partikelnya ini. Yang ada en sama ga, kemudian en sama i, kemudian nen sama ga, seperti itu ya. I gosen berarti got adalah benda, kemudian i adalah ini ya. Jadi benda ini, kemudian imnida itu artinya adalah, benda ini adalah cilpan. Cilpan itu papan tulis teman-teman ya. Jadi i gosen cilpan imnida artinya adalah benda ini adalah papan tulis, seperti itu. Anda artinya dari itu dulu ya teman-teman, dari subjek. Oke, kemudian untuk contoh nomor 2 dan nomor 3 silakan teman-teman kerjakan di rumah ya. Ini untuk bahan latihan Anda supaya sejauh mana pemahaman Anda gitu ya. Uisa itu artinya adalah dokter teman-teman ya. Uisa di sini artinya adalah dokter ya. Saya bantu teman-teman ya.
untuk kosakatanya supaya Anda lebih mudah. Kemudian Sijang, Saram itu orang ya, ini tadi Saram itu orang teman-teman. Kemudian Sijang adalah pasar ya, pasar seperti itu. Silahkan nanti Anda kerjakan ya di rumah, itu nomor 2 dan nomor 3. Saya lanjut ke kalimat negatif teman-teman ya. Kalimat negatif itu artinya adalah bunyinya adalah animnida, artinya itu bukan teman-teman. Jadi kalimat negatif itu kalimat yang bukan, seperti itu, yang menyatakan bukan. Kemudian untuk rumusnya adalah subjek ya, ini rumusnya sama teman-teman, subjek, partikel, kata benda, terus sama dengan partikel, terus diakhiri dengan animnida seperti itu. Di sini ada partikelnya ya, partikelnya 2 teman-teman. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa untuk contoh pertama, kita hapus dulu yang ini nih. Kita hapus dulu yang ini. Oke, kemudian di sini juga sama. Kita hapus dulu ya. Oke, contoh yang pertama adalah 그것은 책이 아닙니다 ya. 그것은 책이 아닙니다. Nah, Anda ngartinya dari mana? Artinya dari depan dulu, dari subjek dulu teman-teman di sini. Jadi 그것은, got itu artinya benda. Benda itu dekat. Nah, ke itu kan itu, keterangan artinya itu. Ge artinya itu dekat ya, seperti itu. Jadi 그것은 artinya adalah benda itu dekat. Ani artinya bukan ya teman-teman. Benda itu dekat bukan, cek adalah buku teman-teman ya. Benda itu dekat bukan buku, seperti itu artinya teman-teman. Kemudian yang ini gasu itu artinya adalah penyanyi teman-teman ya. Gasuga ya. Gasuga seperti ini. Gasuga itu artinya adalah penyanyi atau gasu. Kata dasarnya gasu ya teman-teman. Saram adalah orang. Jadi silakan Anda kerjakan di rumah teman-teman ya. Ini ditranslate nih. Jo sarami gasuga animnida, seperti itu. Artinya apa gitu loh. Anda ngartinya dari depan dulu, dari sini ya. Kemudian masuk ke belakang ke keterangan kalimat negatif, kemudian baru ke kata bendanya, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 juga sama, yogi ya. Yogi, kemudian huajangsil itu artinya toilet teman-teman ya. Huajangsil ini artinya adalah toilet. Kalau yang ini tadi gasu artinya adalah penyanyi. Silakan Anda tulis ya. Kemudian Anda jawab nih, ini artinya apa itu. Yoginen huajangsil animnida, seperti itu. Kemudian Anda harus lanjut ke yang namanya latihan teman-teman ya. Di sini ada latihannya nih. Ini tadi sudah dikerjakan sama anak-anak yang hadir di kelas online ya. Jadi silakan Anda coba kerjakan juga di rumah ya. Saya hapus dulu teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan latihan ya, latihan soal di rumah, supaya bisa maksimal ya apa yang saya sampaikan. Oke, sebentar ya, mohon ditunggu teman-teman. Saya hapusin dulu. Oke, yang ini nomor 3 tadi kalimat negatif ya. Oke, kemudian yang ini juga sama. Ini kita delete dulu. Saya akan beri contoh nomor 1 teman-teman ya. Saya beri contoh cuma nomor 1 doang, yang nomor 3 sampai nomor 2 sampai dengan nomor 5 silakan Anda kerjakan di rumah. Nih, saya kasih contoh nomor 1 nih. Nah, di sini kan ada bahasa Indonesianya nih. Tugas Anda adalah merubah ya dari bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Korea sesuai dengan aturan yang tadi kita pelajari, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi di sini bahasa Indonesianya adalah apakah benda itu jauh pesawat. Kita nulisnya adalah itunya dulu ya, kata tunjuknya dulu ya. Sini, apakah benda itu jauh. Jadi kita masukkan jo ya. Untuk itu jauh itu jo, teman-teman. Kemudian got itu artinya adalah benda ya. Jadi jo got, kemudian karena siot di bawah ini berarti dia adalah huruf konsonan. Maka partikel ininya, partikel subjeknya adalah pakainya i atau en ya. I atau en, seperti itu teman-teman. Jadi jogosi ya, penulisan pertama adalah jogosi, kemudian pesawat, bahasa Koreanya pesawat adalah bienggi teman-teman ya. Bienggi seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk bahasa Koreanya pesawat. Jadi jogosen, benda itu jauh, pesawat, kemudian terakhirnya adalah imnika untuk kalimat tanyanya. Jadi kalimat tanyanya di akhir teman-teman ya. Kalimat tanyanya di akhir seperti itu. Ini untuk yang kalimat tanya.
Jogoshi bihenggi animida artinya adalah benda itu jauh apakah pesawat atau apakah benda itu jauh pesawat, seperti itu teman-teman. Penulisannya ininya dulu, kata tunjuknya dulu ya. Kemudian untuk nomor 2 di sini, jadi setiap soal ini ya nomor 1 ini jawabannya ada 3 teman-teman. Semuanya pun nanti sampai 5 jawabannya ada 3. Untuk yang bentuk positifnya, Jogoshi bihenggi imnida ya. Yang berbeda adalah akhirannya doang teman-teman ya. Jadi Anda cukup rubah akhirannya doang seperti itu. Akhirannya yang ini adalah imnida seperti itu. Kemudian yang kalimat tanya ini akhirannya adalah animnida. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Imnika, imnida, dan animnida seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami silakan nanti teman-teman kerjakan di rumah ya. Seperti ini kan soal-soal sudah ada semua nih. Silakan Anda kerjakan. Nah, silakan Anda kerjakan ya teman-teman ya. Nih, saya scroll dari 2 tuh. 2, 3, 4, dan nomor 5. Itu udah ada keterangan bahasa Koreanya juga ya. Polisi itu Gyeongchal, apotek itu Yakuk, seperti itu. Ya, saya rasa untuk part 1 tentang bab 3 ya. Ini part 1 teman-teman. Penjelasannya tentang kalimat yang formal ya. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak. Silakan diputar pelan-pelan teman-teman supaya bisa memahami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.